Karirnya banyak malang melintang bersama pasukan Baret Merah, pasukan komando yang sekarang dikenal dengan nama Komando Pasukan Khusus Kopassus. Siapa dia? Dia tidak lain adalah Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan, lulusan Akademi Militer Nasional, AMN, tahun 1963 ini memang banyak malang melintang di Kopassus yang ketika itu bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Bersama RPKAD, Sintong pernah diterjunkan ke Rimba Sulawesi memburu Kahar Muzakar, perwira TNI yang memberontak dan bergabung dengan DITI. Bersama RPKAD pula, Sintong terlibat dalam operasi penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965. Ketika itu RPKAD dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Bersama RPKAD pula Sintong Panjaitan dikirim ke Rimba, Papua, memadamkan pemberontakan di sana sebelum digelarnya Pepera. Lalu siapakah Sintong Panjaitan? Mengutip buku Sintong dan Prabowo, dari kudeta LB Murdani sampai kudeta Prabowo yang disusun A. Pambudi. Nama Sintong Panjaitan dua kali melambung ke permukaan. Yang pertama adalah tahun 1981, ketika sukses memimpin tim anti-teror membebaskan sandera dari pembajak. Hanya jatuh dua korban, seorang anggota tim anti-teror bernama Ahmad Kirang, dan pilot Garuda Woyla bernama Herman Rante. Prestasi tim besutan Sintong yang diawasi langsung Jenderal Benny Murdani mendapat pujian yang luas dari segala penjuru dunia. Satu dekade kemudian, kata A. Pambudi dalam bukunya, nama Sintong kembali menjadi headline di media massa, tapi kali ini, bukan dengan pujian. Sebagai Pangdam Udayana, dia disorot karena tragedi Santa Cruz pada tanggal 12 November tahun 1991 di Dili, Timor Timur. Sejumlah korban tewas ditembaki tentara, sehingga secara struktural dia pun harus bertanggung jawab. Jabatannya sebagai Panglima dicopot, dan nampaknya karir militernya segera berakhir. Sintong telah menjadi kartu mati. Tapi, menurut A. Pambudi, untung ada B.J. Habibie. Berkat Habibie, Sintong Panjaitan kembali eksis dalam lingkungan elit politik. Setelah pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal, Habibie menggunakan jasa Sintong sebagai penasihat. Di mata Habibie, Sintong dikenal sebagai seorang perwira tinggi yang profesional, jujur, berdedikasi, berdisiplin dan taat beragama. Selama 6 tahun Sintong membantu Habibie sebagai staf ahli bidang sistem senjata di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, Badan Pengelola Strategi Industri Strategis, BPIS, maupun di kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi. Ketika karir politik Habibie menjulang, nama Sintong ikut terangkat. Sidang Umum MPR Maret tahun 1998 menetapkan Habibie sebagai Wakil Presiden. Letjen TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan pun menjadi penasihat Wakil Presiden bidang Hankam. 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 21 Mei tahun 1998, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto menyatakan diri lengser. Sesuai ketentuan UUD 1945, dia digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Sintong pun turut menikmati promosi. Dia segera mengawali karir sebagai penasihat Presiden bidang Hankam. Di titik inilah, kata A. Pambudi, Sintong Panjaitan menjadi saksi mata pertarungan berbagai kelompok kepentingan. Banyak orang mendekati Habibie sang penguasa baru, dan posisi Sintong pun jadi sangat strategis. Sebagai penasihat Presiden, dia mampu memberi masukan yang akan didengarkan Presiden. Keputusan akhir memang berada di tangan Presiden, namun Sintong bisa memberi pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bukan hanya menasihati Habibie, Sintong juga memberi masukan kepada jenderal-jenderal yang sedang bertugas. Satu contoh adalah mengenai Pas Pampres. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Sintong, ternyata pada bulan pertama dan bulan kedua setelah Soeharto tidak menjabat sebagai presiden, Soeharto masih sering berkumpul dengan para perwira Pas Pampres untuk latihan menembak, berbincang-bincang, makan bersama dengan mereka di asrama. Kepada Komandan Pas Pampres ketika itu Maijen TNI Endriartono Sutarto, Sintong mengingatkan, Tok, saya rasa kunjungan Soeharto ke Pas Pampres perlu dihentikan. Kalau beliau sudah berhenti sebagai presiden kalian jangan terlalu dekat. Menurut pemikiran Sintong,
Tidak mungkin Pas Pampres berkomunikasi atau bergaul akrab dengan mantan presiden di asrama. Sedangkan pimpinan negara sudah dipegang oleh presiden baru. Ternyata beberapa bulan kemudian Sintong mendapat laporan lagi bahwa Soeharto sedang melakukan latihan menembak bersama para perwira di asrama Pas Pampres. Wah, ini tidak benar, kata Sintong. Kemudian ia melaporkan hal itu pada Presiden Habibie. Sintong menyarankan agar Endriartono Sutarto yang sudah menjabat Komandan Pas Pampres pada waktu Presiden masih dijabat oleh Soeharto, agar diganti untuk penyegaran. Kisah itu, menurut Apam Budi, menunjukkan betapa Sintong mampu memengaruhi penugasan perwira tinggi TNI. Juga secara tersirat menegaskan loyalitas Sintong kepada Habibie, yang betul-betul ingin membangun citra sebagai pemimpin baru yang bukan merupakan bagian dari rezim lama. Benarkah Sintong itu perwira yang jadi kader Benny Murdani, menurut Apam Budi? Dalam sejumlah analisis mengenai intrik dan konflik di tubuh Angkatan Darat, nama Sintong Panjaitan diposisikan ke dalam kubu Benny Murdani. Itu berarti, secara ideologis dia dianggap berseberangan dengan kelompok ABRI Hijau. Istilah ABRI Hijau mengacu pada kelompok perwira tinggi beragama Islam yang mencoba merebut kembali posisi-posisi kunci dalam militer. Kelompok ini dianggap berlawanan kepentingan dengan grup Benny, atau kelompok perwira yang berafiliasi pada mantan orang kuat Jenderal L.B. Murdani. Menurut Apam Budi, Jenderal Benny Murdani adalah perwira komando yang banyak malang melintang di dunia intelijen. Dia menguasai informasi yang tidak diketahui kebanyakan orang lain. Oleh karena itu, banyak pihak yang berkepentingan dengan kejatuhannya. Tapi Soeharto merasa safe dengan jenderal ini. Karena Benny non-muslim, tidak mungkin baginya untuk menyusun rencana menjatuhkan Soeharto dan menjadikan dirinya sendiri presiden.